Belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, apa kabar? Semoga sobat pelatihan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sobat pelatihan yang berbahagia, hari ini bersama saya Lili Suryani, Widya Suara, Balai Diklat Keagamaan Palembang. Saya hari ini akan memberikan materi tentang strategi mendesain model pembelajaran berbasis HOT. Harapan saya, setelah selesai pelatihan ini, sobat pelatihan dapat nanti mendesain model pembelajaran berbasis HOT. Sobat pelatihan yang berbahagia, sebelum kita masuk ke strategi desain pembelajaran berbasis HOT, kita harus memahami dulu apa sebenarnya pembelajaran berbasis HOT. Tentunya sobat pelatihan yang berprofesi sebagai guru, kata-kata pembelajaran berbasis HOT bukan merupakan suatu hal yang baru. Tentunya guru-guru di Indonesia atau di seluruh Indonesia sudah menerapkan tentang pembelajaran berbasis HOT. Sobat pelatihan yang berbahagia, pembelajaran itu sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Makanya saya berharap ke depannya nanti sobat pelatihan yang berprofesi sebagai guru, mari kita menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Ketika guru-guru di Indonesia sudah mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, saya yakin semua peserta didik akan mampu memahami materi yang kita berikan. Sobat pelatihan yang berbahagia, HOT itu sendiri merupakan proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan juga kemampuan mengambil keputusan. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, kita harus bisa membedakan antara pembelajaran LOTS dan pembelajaran HOTS. LOTS itu sendiri menargetkan tujuan pembelajaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan HOTS. Soal-soal LOTS, siswa hanya akan berhasil mengingat dan memahami suatu materi saja. Sedangkan soal-soal HOT diminta siswa untuk mampu memahami konsep secara lebih jauh karena ada analisis dan evaluasi di dalamnya. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, bagaimana kita menerapkan pembelajaran HOTS dalam kegiatan pembelajaran? Jadi, dalam kita mengimplementasikan pembelajaran HOT, kita harus melaksanakan 3 hal. Pertama, menelaah informasi secara kritis. Kedua, menciptakan daya kreatif siswa. Dan ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Sobat pelatihan yang berbahagia, ada contoh kasus yaitu dalam mulai proses pembelajaran di kelas. Yang mana pertama kali adalah guru masuk ke ruang kelas. Kemudian guru memberikan salam. Setelah itu guru menyampaikan kesimpulan bahasan pertemuan sebelumnya. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau pertemuan yang akan dilakukan saat ini. Kemudian guru memberikan cerita tertulis kepada seluruh peserta didik dan peserta didik ditugaskan untuk membaca cerita tersebut. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk mendiskusikan isi cerita tersebut. Nah, guru sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sifatnya terbuka. Nah, misalnya apa yang terjadi di cerita itu, kemudian siapa yang terlibat dalam cerita tersebut, dan apa yang mereka kerjakan dalam cerita itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa guru sudah mengajak peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, dan juga di situ terlihat ada proses atau perlakuan saintifik dan juga sosial, dan juga untuk mengembangkan rasa ingin tahu daripada peserta didik. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, untuk menerapkan pembelajaran berbasis HOT, kita bisa menggunakan model pembelajaran, yaitu ada 3 model pembelajaran yang kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran berbasis HOT. Pertama adalah discovery learning atau berbasis penemuan. Model pembelajaran discovery learning adalah untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Kemudian
Kemudian problem-based learning atau PBL, yang mana model pembelajaran problem-based learning ini adalah berbasis masalah, yaitu merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik, bisa secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan, sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Nah, ketiga adalah project-based learning atau berbasis project, yang mana model pembelajaran ini melibatkan keaktifan siswa dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok, mandiri, melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Nah, itulah ya masalah bagaimana kita akan mendesain model pembelajaran berbasis HOT. Desain pembelajaran berbasis HOT ini berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana langkah-langkah desain pembelajaran berbasis HOT. Pertama adalah menganalisis CP atau capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran. Dari CP itu bisa kita buat menjadi beberapa tujuan pembelajaran, bisa 1 sampai 5, bahkan bisa 1 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian dari tujuan pembelajaran atau TP bisa kita kembangkan lagi menjadi ATP atau aluran tujuan pembelajaran. Dalam menyusun aluran tujuan pembelajaran ini, kita bisa merunut kata kerja dari yang termudah sampai ke yang tersulit, kemudian dari yang konkret sampai yang abstrak dan prosedural. Kemudian kita menentukan target yang akan dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu, kita bisa melihat proses berpikir C1 sampai C6 dalam taksonomi Bloom. Nah, untuk bisa membuat pembelajaran berbasis HOT ini, proses berpikir kita menggunakan C4 sampai C6. Nah, bisa kita lihat bahwa dimensi pengetahuan itu ada 4. Pertama adalah faktual. Faktual itu dari kata-kata, tanda-tanda, angka-angka, gambar-gambar, peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, dan sumber informasi. Kemudian dari dimensi konseptual adalah dari teori, skema, modul, dan struktur. Kemudian yang ketiga adalah prosedur, artinya bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan, ya. Bisa kita bikin kronologis dari suatu pekerjaan dari proses awal sampai proses akhir. Itu yang disebut dengan dimensi prosedur. Kemudian metakognitif. Metakognitif ini merupakan kesadaran seseorang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan belajar sendiri. Nah, sobat pelatihan berbahagia, kita bisa mengkombinasikan dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Di depan di tayang ini saya tayangkan bagaimana kita bisa melihat atau mengkombinasikan dimensi pengetahuan dan dalam berproses berpikir. Ya, di sini saya jelaskan dalam mengkombinasikan dimensi pengetahuan dan proses berpikir ini ada area LOTS dan area HOTS, ya. Peserta pelatihan bisa melihat irisan-irisan yang nyata di situ. Jadi ada irisan area LOTS dan area HOTS. Pada area HOTS ada C4 sampai C6, sedangkan area LOTS yaitu C1 sampai C3. Nah, untuk dimensinya, dimensi pengetahuan untuk dimensi konseptual, prosedural, dan metakognitif masuk ke dalam area HOTS, sedangkan dimensi faktual masuk ke area LOTS. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Itu dalam kurikulum 2013. Kemudian kita ganti menjadi IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Mengapa kita harus menyusun IKTP? Kita menyusun IKTP ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam memahami mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, itulah tadi materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat sobat pelatihan terima dengan baik. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.